Ya, hari ini tanggal 14 teman-teman di perdagangan sesi pertama. Jadi saya tidak membahas updatean ya. Hanya membahas komentar dari teman-teman. Ada yang menyatakan bahwa kenapa Sage tidak kembali kepada harga IPO-nya. Begini teman-teman ya. Kayak saya kan kemarin lagi meneliti ya saham-saham yang istilahnya belum kembali ke harga IPO-nya ya. Ini salah satu contohnya itu udah saya upload ya video yang untuk pertamanya, mungkin nanti keduanya akan kita bahas lagi. Dan nanti juga akan ditambahkan beberapa emiten yang benar-benar belum kembali lagi ke harga IPO. Tapi ini kasus Sage kemungkinan berbeda ya. Kenapa berbeda? Nah, kenapa Sage tidak kembali ke harga IPO-nya? Nih lihat teman-teman ya. Bisa kalian lihat, saya kan lagi meneliti seperti ini teman-teman. Gimana ya? Ah, sini nih. Lihat Sage itu kan dari harga berapa nih? Harga 140-nya up ketika listing langsung di up ya ke 140. Terus turunin, terus di up lagi kan, baru istilahnya digejretin gitu ya. Nah disinilah ini masih hak prerogatif bandar itu dari mulai sini sampai ke harga tertinggi ya, itu masih punya hak bandar untuk meng-up sebuah emiten ya. Tapi kesini ketika udah menyentuh harga tertingginya, dia langsung dikembalikan kepada mekanisme pasar atau ke market gitu loh ya. Market si bandar menyerahkan nih, market ambil barangnya. Nanti bila mana kinerja perusahaannya udah membaik atau berusaha untuk diperbaiki secara fundamental, maka saya akan ngurus kembali gitu kan. Nah dari situlah si emiten harus bekerja keras untuk memperbaiki kinerjanya, karena di sini kan yang ngerjain bukan fundamental di sini kan ketika IPO itu ya. Yang ngerjain adalah si bandar, makanya bisa di up sampai ke 300% gitu kan, 200 atau 300%. Nah habis ngangkat, nah dia dikembalikan kepada harga fundamentalnya. Nah seperti teman-teman ya, ini kasusnya sama seperti kasus BSBK ya. Lihat BSBK, saya klik ke sini ya, BSBK ya. Lihat BSBK, sama kasusnya kan di up dulu, baru dia dilemparin. Ini juga sama, dikembalikan kepada harga fundamentalnya atau kepada mekanisme pasar. Bagaimana nanti si pasar itu merespon gitu kan. Nah, kembali lagi ke Sage. Oke. Nah, jadi teman-teman bagaimana kita lihat di Chartbeat deh. Sage nih. Lihat di Sage nih, Chartbeat waktu apa ya, harga IPO-nya kan 100 ya. Nah, dia diangkat kan, terus dikebawahin berapa persen nih? Kebawahinnya. Berapa persen? 30% lah, anggapnya 38%. Tapi dari titik ini teman-teman lihat. Dari titik ini teman-teman bisa dinaikin sampai ke 300%-an ya, 300% kan. Nah inilah yang dibilang ini hak bandar gitu, hak bandar untuk memaaf harga. Nah saya itu lagi meneliti bagaimana kenaikan tertinggi di sini, ini 172 kan diturunin nih, hampir mendekati harga IPO. Kalau perlu melebihi harga IPO ke bawah gitu kan, nanti di up lagi. Nah masa-masa itulah yang saya bilang masih dalam proses istilahnya bandar yang ngelola. Nah setelah ini harga tertinggi ini, nah ini kembalikan lagi ke mekanisme pasar nih. Biarkan pasar yang menilai nanti ke depannya. Dengan cara apa? Emiten, udah saya kerjain nih di sini gitu kan, di area-area sini. Silahkan. Sekarang saya serahkan nih kepada market nih. Kamu sebagai pemilik emiten perbaiki laporan keuangannya, laporkan. Nanti bila kinerja kamu membaik, saya akan datang lagi untuk memanipulasi ataupun istilahnya mempermainkan lagi harga sahamnya. Yang kali sini banyak yang cut loss, banyak apa, dibiarkan sama si bandar. Coba contohnya di sini nih, dibiarkan dia udah ngejual, dibiarkannya lurus sama pun juga sama lurus. Nah ya paham di sini ya, sama sini paham ya. Jadi dari titik tertingginya itu ini lagi diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi bagaimana cara memperbaikinya, yaitu dengan cara perbaikilah kinerja laporan keuangannya atau mungkin sama berita-berita, karena si Sage ini tidak punya ketokohan ya. Jadi tidak ada tokoh yang menyatakan bahwa dia itu emang pemain di pasar bursa. Misalkan ketokohannya ini miliknya konglomerat gitu kan, kalau ini miliknya Mr. Pepe, kalau ini miliknya Mr. Harry gitu. Sekaligus Mr. Harry kan punya yang namanya broker gitu kan, untuk bisa memanipulasi harga dan memaaf harga gitu kan. Maka saya bilang jangan menghiraukan emiten-emiten yang punya ketokohan. Kenapa? Dia mah nggak punya fundamental gitu, yang ada ketokohannya itu yang bisa mengangkat harga dan menurunkannya gitu kan.
Nah, kita bandingkan dengan kasus untuk BSBK. BSBK nih, yang mana ya? BSBK. Nah, ini BSBK nih. Ya. Ini BSBK teman-teman ya. Sebelum diangkat ya, kita kembali ke masa lalu. Sejarah, kita kembali ke sejarah. Nih, lihat sama kan? Kasusnya sama BSBK juga nih, teman-teman. Malahan ya. Nah, lihat di BSBK. Dia kan di-up. Nah, ini masih hak bandar nih, turunin kan? Nah, di-up lagi kan? Nggak jauh dari sini di-up lagi kan? Nah, disinilah dia dikembalikan kepada mekanisme pasar. Berapa persennya dia kenaikannya ya, dari harga 100 lah, anggapnya 100 sini ya. Berapa persen? 190% ya. Tambah 2. Nah, teman-teman, jadi dia di-up dulu nih, di-up, dibanting, di-up lagi. Nah, ini sekarang dia lagi kembali itu dikembalikan kepada mekanisme pasar ya. Tuh, dia sampai ke harga berapa nih? Sampai ke 50 kan, sama-sama sampai ke 50 gitu, sama-sama SAGE sampai 50 nih ya, SAGE sampai ke 50 kan. Nah, lihat BSBK perbandingannya. BSBK itu memperbaiki kinerja keuangannya dari 2023, lihat 49621 meningkat kan pendapatannya kan. Lihat 2024 1723 meningkat kan, beda dengan lapor keuangan dari SAGE. Lihat SAGE bukannya meningkat, dia malah menurun gitu kan, menurun kinerjanya. Makanya ketika si BSBK ini sekarang up ya, dibuah dari kembalian dari fundamentalnya itu gitu kan. Dari bandar itu dikembalikan untuk ke emitennya, silahkan perbaiki keuangannya kalau mau diangkat lagi gitu kan. Ya kalau jelek keuangannya karena di sini tidak ada ketokohan, ya akhirnya diterlantarkan seperti yang diterlantarkan, padahal tidak diterlantarkan. SAGE itu masih ada bandarnya, cuman dia akan melihat ini nanti mungkin suatu saat akan di-up lagi. Karena apa? Nah, mungkin nanti dari kinerja keuangannya, bisa jadi dari berita, dari kinerja keuangan, atau mungkin diakuisisi sama satu tokoh gitu kan, bisa jadi seperti itu. Kayak saham PANI, lihat tuh, dari jualan kaleng black gitu kan, tiba-tiba diakuisisi sama orang-orang yang punya ketokohan, akhirnya PANI sekarang udah nggak karuan harga per sama PBP-nya ya. Cuman harganya emang up gitu kan. Itu mau untuk membuktikan saya punya duit gitu aja. Kembali lagi ya ke harga SAGE, kenapa seperti itu gitu kan. Makanya ketika saya lihat seperti ini, oh ya benar kalau SAGE itu tidak akan kembali lagi ke harga IPO-nya karena dia sudah di-up duluan ya, udah di-up duluan sampai 300%. Ya dari awal ini ya. Nah, kalian yang beli di sini makanya hati-hati. Ketika saham IPO dia belum mencapai puncak tertingginya, itu masih hak prerogatif bandar ya. Cuman kalau udah dia mencapai puncak tertingginya sampai ke harga IPO-nya tidak kembali lagi, artinya dia lagi diserahkan kepada emitennya untuk diperbaiki kinerja keuangannya. Nanti kalau udah bagus bisa jadi seperti BSBK gitu kan. Ya, mungkin itu kalian masuk ya penjelasan dari saya. Ya mudah-mudahan sih masuk gitu ya. Nanti kalau belum masuk ya mungkin kita akan jelaskan lebih ulang lagi gitu ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditambahkan silahkan ditambahkan ya. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.